Hai teman-teman pejuang UP, saya akan memberikan pembahasan untuk soal TO yang kelima. Penilaian otentik merupakan salah satu jenis penilaian yang digunakan pada abad ke-21. Penilaian otentik meminta siswa untuk menggunakan proses yang sesuai antara materi yang sedang dipelajari dengan materi pada dunia nyata. Pada pilihan di bawah ini yang bukan merupakan bentuk penilaian otentik yaitu teman-teman, untuk penilaian otentik di sini tuh bentuk penilaiannya itu menggunakan apa saja, antara lain bisa menggunakan daftar checklist, skala sikap, dan juga rubrik. Nah, tetapi kalau portofolio itu kan bukan jenis penilaian ya, karena portofolio itu adalah kumpulan pekerjaan-pekerjaan siswa yang disimpan, itu namanya portofolio. Sehingga yang menjadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 2, pernyataan berikut merupakan pernyataan yang benar tentang teori kemandirian emosional pada anak usia sekolah dasar yang dikemukakan oleh Steinberg, yaitu, kemandirian di sini ada 3 ya. Yang pertama itu kemandirian emosional, kemudian selanjutnya meningkat lagi behavioral atau perilaku. Terus kemandirian terakhir adalah kemandirian nilai. Pada anak-anak usia sekolah dasar itu kemandiriannya masih kemandirian emosional. Itu merupakan kemandirian awal ya yang dimiliki anak. Di mana kemandirian emosional itu kata kuncinya adalah kemandirian emosional itu dasarnya adalah sudah pudarnya ketergantungan anak dengan orang tua. Itu disebut kemandirian emosional. Sedangkan kemandirian behavioral itu dia sudah mulai berperilaku, misalnya sudah berani bersikap, berani mengambil keputusan, kemudian mulai mempertimbangkan pendapat orang lain. Itu dia sudah mandiri secara behavioral. Tetapi kalau pada orang dewasa itu kemandiriannya kemandirian nilai, di mana kemandirian nilai itu sudah mulai ke dia meyakini adanya suatu nilai-nilai yang sudah diinternalisasi ke dalam dirinya. Misalnya kayak anak yang sudah mandiri nilai itu, misalnya dia sudah memahami nilai kejujuran ya. Dia tuh sudah tahu kalau kita sebagai orang tuh harus jujur, tidak boleh mencontek, misalnya kayak gitu. Lah itu dia pegang teguh benar-benar tanpa ada orang yang mengingatkan pun, nilai kejujuran itu sudah terinternalisasi dalam dirinya. Nah itu artinya dia sudah mandiri secara nilai. Maka yang betul pada soal kemandirian sekolah dasar itu berarti kemandirian emosional, di mana kemandirian emosional itu adalah dasar dari kemandirian behavioral dan nilai. Jadi sekali lagi kemandirian emosional itu adalah pudarnya sikap ketergantungan anak dengan orang tuanya. Selanjutnya soal nomor 3. Teman-teman, di soal nomor 3 ini juga keluar pas saya UP dulu. Jadi intinya tuh soalnya tuh memang ilustrasinya panjang. Terus ini ingin menguji sejauh mana pemahaman kita tentang kompetensi guru. Jadi kan ada 4 kompetensi guru tuh. Nah, di tiap kompetensi itu kan ada poin-poinnya ya, maksudnya kayak kompetensi profesional tuh apa saja, kompetensi pedagogik itu apa saja. Lah itu jangan hanya dihafal kompetensinya saja, tetapi juga pengertiannya. Nah, ini sudah saya ingatkan ya. Jadi nanti jangan sampai menyesal ketika pas teman-teman UP dapat soal kayak gini terus ini aku paham nih ini pedagogik, tapi pedagogiknya yang apa gitu. Nah, di sini contohnya begini ya. Dalam suatu pelajaran matematika untuk melatih anak-anak tentang operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian perkalian, Bu Rayu mengatur kelas menjadi suatu pasar kecil-kecilan. Nah, diperhatikan ini ada strategi pembelajaran yang dilakukan ya, di mana ada anak yang berperan sebagai penjual dan pembeli. Strategi pembelajaran dengan permainan ini ternyata membuat anak-anak lebih antusias dalam belajar matematika.
Selain itu, dengan permainan matematika edukatif yang dinamakan pasaran ini, Bu Rahayu ingin melatih anak-anak untuk lebih teliti dalam menggunakan uang, jujur dalam bertransaksi, dan mempersiapkan anak menjadi masyarakat dewasa. Nah, itu berarti Bu Rahayu itu sudah punya kompetensi pedagogi. Tapi pertanyaannya, kompetensi pedagogi yang apa? Apakah mengembangkan kurikulum, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memfasilitasi, menguasai karakteristik, atau menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran? Nah, kebanyakan tuh mungkin terkecoh ke yang ini kali ya. Bisa juga karena ini juga betul gitu kan, maksudnya ya. Tadi kan karena ini menyiapkan dia menuju dewasa, tapi di sini yang paling benar itu adalah sikap Bu Rahayu itu menunjukkan beliau tuh menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Kenapa? Karena tadi Bu Yayu itu dalam pembelajaran matematika sudah memilih strategi pembelajaran, ya kan? Di sini Bu Rahayu itu sudah memenuhi indikator menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Lah, indikator menguasai itu apa? Ini sikapnya menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, teknik yang mendidik secara kreatif. Nah, ini adalah indikator dari menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan, mumpung masih ada waktu nih, silahkan modul PPG-nya dibaca terkait ini tentang kompetensi guru. Nomor selanjutnya, seorang siswa di sebuah sekolah dikenal guru dan teman-temannya slow learner, ya, belajarnya lebih slow dibandingkan dengan teman-temannya. Pada suatu materi matematika perkalian, siswa belum dapat memahami sama sekali meskipun ia telah berusaha giat. Nah, ini sudah berusaha tetapi tetap tidak bisa. Nah, itu berarti sesuai teori belajar apa ya? Nah, teori belajarnya itu sesuai dengan teori behavioral. Kenapa? Nah, karena teori behavioristik itu disebut seseorang belajar itu kalau ada apa toh? Kalau ada perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku. Maka kalau dia belum mengalami perubahan tingkah laku, dia disebut tidak belajar. Ya. Jadi saya ulang lagi, di teori behavioristik ini menyatakan bahwa seorang disebut telah belajar itu kalau dia sudah dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Jadi disebut sudah bisa perkalian kalau dia bisa disebut sudah belajar perkalian kalau dia sudah bisa perkalian. Tapi kalau dia belum bisa perkalian dianggap dia belum belajar atau tidak belajar. Padahal sebenarnya dia tuh sudah belajar gitu loh. Tetapi karena dia belum bisa, maka dianggap tidak belajar. Itu adalah teori behavioral. Lanjut, apa saja yang guru berikan? Misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, cara-cara yang membantu siswa. Itu namanya apa ya? Nah, semua yang diberikan guru itu namanya stimulus. Ya. Jadi saya ulangi, stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa. Sedangkan kebalikannya respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Nomor selanjutnya, siswa mendapat tugas dari guru. Setiap siswa tersebut selesai mengerjakan tugas, guru akan terus memberi tugas tambahan dan begitu seterusnya. Dalam teori belajar behavioristik yang dilakukan guru adalah ini disebut penguatan ya. Jadi diulang lagi. Nah, ini namanya reinforcement atau penguatan. Jadi penguatan itu apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Di mana penguatan ini ada dua, yaitu penguatan positif atau positive reinforcement dan penguatan negatif atau negative reinforcement. Contohnya di sini, ketika siswa diberi tugas oleh guru, ketika tugasnya ditambah maka ia akan semakin giat belajarnya. Ya, jadi sudah selesai ditambahi lagi, sudah selesai tambahi lagi. Itu namanya reinforcement positif. Karena semakin meningkatkan
semangat belajarnya. Ya, bila tugas-tugas dikurangi dan pengurangan ini justru meningkatkan aktivitas belajarnya, maka pengurangan tugas merupakan suatu penguatan negatif atau reinforcement negatif dalam belajar. Jadi tugasnya dikurangi kok justru lebih semangat, itu berarti reinforcement negatif. Tapi kalau tugasnya semakin ditambah, dia juga lebih semangat, itu berarti reinforcement positif. Selanjutnya, dalam teori belajar ini yang terpenting adalah sesuatu yang dapat diukur. Ya, kayak tadi loh, harus sudah bisa. Kalau belum bisa berarti dianggap nggak belajar. Terus adanya stimulus respon. Udah ya, kalau stimulus respon itu adalah kata kunci dari teori behavioral. Nggak perlu saya ulas lagi mendalam ya. Jadi kata kunci behavioral itu ada stimulus respon, terus ada sesuatu yang bisa diukur, terus lagi dianggap belajar kalau sudah ada perubahan perilaku. Pembelajaran yang menggunakan modul untuk memperkuat respons siswa terhadap apa yang telah dipelajari merupakan pembelajaran yang menerapkan teori belajar behavioristik yang dikemukakan oleh siapa nih? Nah, ini juga keluar di soal UP saya dulu ya. Jadi teori belajar itu jangan hanya dihafal kata kuncinya tetapi juga sampai tokohnya, apalagi yang sering keluar tuh behavioristik. Ya, jadi di behavioristik itu ada salah satu tokoh yang terkenal yaitu Skinner, di mana Skinner itu yang digunakan itu seperti modul, kemudian teaching mesin, pembelajaran berprogram kayak yang kakak-kakak alami selama melaksanakan PPG menggunakan LMS Learning Management System itu kan masuk ke ini pembelajaran berprogram iya, ada modul-modul di dalamnya iya, teaching mesin iya kan, di situ yang maksudnya yang melaksanakan yang ada folder-foldernya itu kan di komputer ya, mesin ya yang memberikan program tersebut gitu loh. Nah, itu masuknya pembelajaran menggunakan teori behavioristik yang dikemukakan oleh Skinner. Lanjut, teori belajar ini sampai saat ini masih merajai praktik pembelajaran di Indonesia. Teori ini memandang bahwa segala sesuatu yang ada di dunia nyata telah terstruktur dan rapi sehingga diaplikasikan dalam pembelajaran. Guru adalah orang yang memindahkan pengetahuan kepada siswa sehingga apa yang dipahami guru itulah yang harus dipahami siswa. Lah ini kalau zaman old tuh kayak gini ya. Ini gurunya, ini siswanya. Guru ngajari apa ya contohnya? Ngajari keliling itu misalnya keliling persegi itu 4 kali sisi ya, ini harus sama ketika siswa mengerjakan ya harus pakai rumus ini. Bahkan kalau nanti siswanya menulisnya S tambah S tambah S tambah S gini dianggap tidak boleh mungkin ya, ada kan beberapa yang seperti itu lah. Ini kayak siswa tuh cuma boleh melaksanakan atau menerima pembelajaran itu sesuai dengan apa yang diberikan guru. Itu pun harus dipahami siswa sama persis seperti apa yang diajarkan gurunya itu. Nah, ini namanya transfer knowledge ya. Mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Ini juga masuk dalam teori behavioristik. Jadi di sini siswanya cenderung pasif, dia tinggal menerima aja semua dari gurunya. Apa yang diperoleh dari gurunya ya sudah itu yang akan dia terima gitu. Itu namanya teori belajar behavioristik. Saya lanjutkan. Berdasarkan data di bawah ini, teori belajar tersebut dikemukakan oleh ahli yang bernama, nah, di sini sudah terjelas ya, adanya perkembangan kognitif. Semakin bertambah umur, maka semakin kompleks susunan sel syarafnya. Perkembangan didefinisikan secara kualitatif. Daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Nah, di sini adalah kata kunci dari teori perkembangan yang dikemukakan oleh Piaget ya. Jadi Piaget merupakan seorang tokoh yang disebut sebagai pelopor aliran konstruktivisme. Salah satu sumbangan pemikirannya yang banyak digunakan sebagai rujukan untuk memahami perkembangan kognitif individu yaitu teori tentang tahap perkembangan
individu. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambah umur seseorang, makin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Piaget tidak melihat perkembangan kognitif sebagai sesuatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Menurut Piaget, proses belajar anak akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Ya, itu jawabannya adalah Jean Piaget. Selanjutnya, ketika seorang guru sedang menjelaskan suatu topik tertentu, seorang siswa menyampaikan penjelasan dari sumber belajar yang lain. Nggak apa-apa ya, dari apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, di sini sikap yang sebaiknya diambil oleh guru adalah, ya sudah, jadi kita meminta siswa mengikuti penjelasan guru tanpa pengaruh sumber lain ini juga salah. Meminta siswa untuk menggunakan sumber belajar yang sama dengan yang dipakai guru juga nggak boleh. Menyampaikan kepada siswa bahwa kebenaran dapat berbeda. Nah, ini nggak apa-apa. Kayak tadi rumus keliling persegi, mau pakai 4 kali S ya boleh, mau pakai S tambah S tambah S tambah S juga nggak apa-apa. Itu tergantung kita menggunakan yang mana kayak gitu. Norma adalah pola pedoman standar ukuran aturan dan kebiasaan yang mengatur masyarakat agar terpelihara ketertiban. Penyimpangan terhadap norma tersebut dapat terkena sanksi pengucilan, rasa bersalah, hingga sanksi hukum. Berikut ini adalah contoh perilaku yang ada kaitannya dengan norma adalah A sampai E. Pertanyaannya lah, ini pasti keluar teman-teman di UP ya, nggak mungkin enggak ya. Tergantung nanti masuknya soalnya yang apa. Kalau di sini yang ditanyakan adalah salah satu norma yaitu folkways ya. Ingat ya, folkways itu kebiasaan. Namanya kebiasaan itu kan karena terbiasa. Karena terbiasa itu karena dilakukan secara terus-menerus. Apa nih di sini contoh kebiasaan adalah contohnya menghormati orang yang lebih tua. Itu kan kebiasaan ya secara terus-menerus. Menerima sesuatu menggunakan tangan kanan. Terus memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih tua. Meminta izin seseorang untuk masuk ke rumah. Nah, berarti yang betul yang mana nih? Kayak bersendawa dilakukan dengan sopan, menyapa dengan ramah. Nah, ini A sama C ya jawabannya ya. Selanjutnya, Pak Ujang, guru kelas 5 SD, akan melakukan penilaian tentang kemampuan siswa dalam menjelaskan iklan. Nah, aspek-aspek yang perlu dinilai Pak Ujang terkait kemampuan siswa dalam menjelaskan iklan adalah, di sini sudah ada kata kuncinya, menjelaskan suatu iklan. Bukan menulis iklan, ya. Menjelaskan iklan ya, jadi sudah ada iklan terus dia menjelaskannya. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Kalau yang A, ketepatan siswa dalam menulis iklan, ketepatan siswa dalam memaknai ungkapan. Memaknai ungkapannya enggak ya, enggak ada di iklan nih. Penggunaan kalimat efektif bisa, ungkapan ketepatan menulis ya mungkin. C, ketepatan siswa dalam mengidentifikasi jenis iklan ini enggak ada hubungannya. Kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas ini tidak dinilai di sini, ya. Keberanian siswa dalam menyampaikan iklan juga enggak gitu loh. Jadi yang paling tepat adalah yang B, menggunakan kalimat efektif dalam ungkapannya tadi, menulis tentang penjelasan tentang iklan. Jadi yang betul adalah yang B. Jadi nanti pas di UP itu boleh pakai sistem kayak gini ya. Kalau enggak pas di ini enggak mungkin nih, ini enggak mungkin. Cari aja negatifnya di setiap jawaban lah. Yang paling tidak ada negatifnya ya udah berarti itu jawabannya. Selanjutnya, Pak Afan mengajar di kelas 6 SD. Beliau akan memberikan materi puisi. Beliau ingin mengajarkan pada siswanya bagaimana memulai memahami puisi. Oleh karenanya, beliau akan mengamati terlebih dahulu bagaimana pemahaman awal siswa-siswinya dan kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap siswa dengan sikap
berjarak. Berdasarkan perkembangan dasar teori yang digunakan oleh Pak Afan adalah, nah di sini berarti sudah adanya kemampuan awal. Kalau adanya kemampuan awal atau pengetahuan awal, maka itu disebut dengan teori kognitivisme. Yang A. Salah satu KD di kelas 5 adalah menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pak Bayu berencana mengajarkan materi tersebut pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis penerapan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Alat evaluasi yang digunakan Pak Bayu untuk mengukur kemampuan tingkat tinggi bagi peserta didiknya adalah, kalau hanya menjodohkan berarti itu LOTS ya. Praktik demonstrasi menirukan Pak Bayu. Nah, ini berarti keterampilan. Padahal di sini KD-nya 3. 3 itu pengetahuan. Tertulis menyebutkan cara perpindahan kalor yang diketahui, ini hanya menyebutkan berarti juga LOTS. Ya, ini juga LOTS tadi. Lisan tentang bagaimana cara mempertahankan suhu air agar tetap panas dalam wadahnya. Nah, ini dengan kalau ditanya bagaimana cara mempertahankan air panas, nah itu berarti dia akan berpikir tingkat tinggi kan. Berarti di situ sudah HOTS. Yang lisan tentang indera apa yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suhu air suhunya tinggi, berarti kan ini hanya LOTS, hanya dikasih tahu apa ya indera yang digunakan gitu kan. Berarti ini juga LOTS, berarti jawabannya adalah yang D. Saya ingatkan, jangan menghafal jawaban, tapi pahami cara mengidentifikasinya. Ya, jadi mungkin nanti ini di soal diganti 4.6 kan, berarti kalau 4.6 itu sudah ranahnya nanti keterampilan KI 4 kan. Nah, kalau yang ini kan yang ditanyakan KI 3, berarti pengetahuan. Pak Heru adalah seorang guru kelas 5 SD. Beliau mengidentifikasi adanya permasalahan rendahnya kemampuan siswa dalam menulis teks surat undangan. Oleh karena itu, beliau berencana melakukan PTK. Tindakan dipilih adalah penggunaan strategi modeling the way. Adapun tahapan awal tindakan yang dapat dilakukan Pak Heru adalah, nah strategi yang digunakan Pak Heru untuk agar siswanya itu mampu menulis teks undangan adalah strategi modeling the way, di mana strategi modeling the way itu adalah membuat contoh praktik ya. Jadi strategi pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan keterampilan spesifik yang dipelajari di kelas melalui demonstrasi. Strategi ini akan sangat baik jika digunakan untuk mengajarkan keterampilan tertentu. Nah, di sini Pak Heru itu kan tadi ingin agar siswanya itu mampu menulis surat dengan menggunakan strategi modeling the way. Nah, karena yang ditanyakan adalah tindakan awal atau tahap awal, maka yang paling tepat adalah meminta siswa mengidentifikasi struktur surat undangan. Oke, saya lanjutkan. Theo kesulitan menjawab soal berikut. Pertanyaannya, kegiatan yang harus dilakukan guru adalah memandu Theo untuk apa ya? Nah, di sini temukan sebanyak mungkin 4 digit angka 3P 3Q yang dapat dibagi 12. Catatannya P dan Q bisa sama. Ia berkata, "Bu, apa yang harus saya lakukan?" Berarti di sini Theo itu belum bisa memahami sama sekali masalah yang dia terima. Maka yang harus dilakukan guru dalam memandu adalah membaca dan memahami masalah supaya Theo tahu materi apa atau masalah apa yang dia alami saat ini. Dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru menerapkan teori perkembangan kognitif Piaget. Oke, tadi saya ada revisi ya di pembahasan saya yang sebelumnya tadi. Kalau Piaget itu teori perkembangannya teori kognitivisme, bukan konstruktivisme. Tadi di pembahasan yang nomor ini salah ketik ya, yang sebentar saya
saya tunjukkan supaya teman-teman tidak salah memahami konsep. Nah, ini Piaget, ini teorinya kognitivisme. Ya. Oke, saya kembalikan lagi ke soal yang nomor 19 ya. Dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru menerapkan teori perkembangan kognitif Piaget. Guru meminta siswa memberikan alasan dan jawaban mereka ketika mengambil kesimpulan dengan contoh pertanyaan, bagaimana kamu bisa membuktikan ini pada kawan-kawanmu? Nah, tahapan perkembangan yang dimaksud dari ilustrasi tersebut adalah apa? Tahapan operasional konkret ya, karena di situ operasional, karena bagaimana cara kita membuktikan itu dia sudah melaksanakan sebuah operasional, dan ini kepada kawan-kawanmu berarti itu harus hal yang konkret, hal yang nampak nyata, dapat dilihat, dapat dipegang. Nah, itu berarti masih operasional konkret. Pertanyaannya di sini ada data 2, 3, 5, 6 dalam plot titik berikut rata-rata direpresentasikan dengan garis. Jumlah jarak antara datum dan data di sebelah kiri garis adalah 3, sama dengan jumlah jarak di sebelah kanan garis. Pertanyaannya, manakah dari garis-garis berikut yang mempresentasikan rata-rata? Nah, di sini yang betul adalah yang B. Jadi di sini maksudnya begini, teman-teman. Kalau ini kan ada 3, ada 5, maka rata-ratanya kan 4. Kalau di sini ada 2, 3 dan ada 5, 6, maka rata-ratanya juga 4. Intinya jumlah itu harus terpusat di tengah-tengah, maka rata-rata itu disebut dengan ukuran pemusatan data. Nah, di sini garis berikut yang mempresentasikan rata-rata, yang betul adalah yang B di sini ya, yang ini. Kenapa? Karena ini kan jaraknya 2 titik nih, 2 titik dikali 3 itu kan 6. Sedangkan di sini kalau rata-ratanya kita di B ini tuh 2, 3 ya kan, 3 dimana ada 2 titik juga, berarti 6, pas, berarti B itu di tengah-tengahnya.